Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau selami sesuatu yang fundamental banget nih. Soal interaksi kita di tempat kerja atau ya dalam kelompok lah. Kita bakal fokus ke bab 6 dari materi Anda ya. Ada 4 bahan kimia otak utama. Sering disingkat IDSO itu. Endorfin, dopamin, serotonin, sama oksitosin. Anggap aja ini kayak sistem operasi di balik perasaan dan tindakan kita gitu. Yuk kita bongkar. Iya, betul. Dan ini penting dipahami ya, ini bukan sekedar soal rasanya enak atau nggak enak gitu aja. Ini tuh mekanisme biologis. Udah diasah evolusi ribuan tahun buat bantu kita bertahan hidup dan ya kerjasama. Kalau kita paham ini, wah bisa kasih perspektif baru banget soal kenapa tim bisa jalan atau malah macet. Dan apa sih yang sebenarnya dorong kita bertindak. Oke, kita mulai dari 2 yang pertama ya, yang lebih ke arah individu. Pertama, endorfin, si E. Ini bukan cuma pereda nyeri biasa kan ya? Materi Anda bilang ini lebih kayak mekanisme penunda rasa sakit. Iya, penunda. Secara evolusi, ini penting banget biar kita bisa, selesaikan tugas krusial. Kayak berburu atau lari dari bahaya gitu. Meskipun udah capek atau mungkin cedera dikit, ya demi selamat lah. Pikirin aja runner's high itu loh. Ah, iya, iya. Itu kan endorfin lagi kerja. Nutupin rasa capek biar kita bisa lari terus. Betul. Jadi semacam doping alami gitu ya, biar jalan terus. Nah, setelah endorfin yang bantu kita bertahan, ada lagi nih yang dorong kita buat mencapai sesuatu. Ini dia, dopamin, si D. Itu loh rasa puas yang meledak pas kita berhasil centang to-do list, capai target, atau nemu info yang kita cari-cari. Rasanya enak kan? Tiap langkah kecil ke tujuan itu kayak dikasih hadiah dopamin dikit. Makin gede capaiannya, makin gede hadiahnya. Bikin kita pengen lagi. Nah, itu sisi bagusnya. Tapi materi Anda juga kasih peringatan penting soal dopamin ini ya kan? Gampang banget bikin ketagihan. Ini nih yang perlu diwaspadai. Oh iya, ketagihan gimana tuh maksudnya? Iya, bukan cuma ke zat kayak nikotin atau alkohol aja, tapi juga ke perilaku. Pernah nggak sih ngerasa harus banget cek notif HP terus? Atau scroll medsos nggak berhenti-berhenti? Atau bahkan ya terobsesi sama angka sama target di kerjaan? Iya juga ya. Dorongan buat sekali lagi itu bisa kuat banget, sampai-sampai ngalahin hal lain yang mungkin lebih penting. Wah, bener banget itu. Kecanduan kinerja itu nyata ya ternyata. Oke. Nah, setelah 2 pendorong individual, E dan D, kita geser yuk ke kimia yang sosial, yang bikin kita nyatu. Ada serotonin, S. Ini soal perasaan bangga, status, pengakuan dari kelompok. Ah, serotonin. Nah, di sini nih jadi menarik banget. Materi Anda kan nyebutin ini penting di dinamika pemimpin pengikut. Pernah kan ngerasa seneng banget gitu pas dipuji di depan orang banyak? Atau pas tim kita menang? Iya, pasti pernah. Nah, itu serotonin lagi bekerja. Dia nguatin rasa hormat, ikatan sosial di grup. Jadi semacam reward sosial gitu ya, pengakuan dari orang lain. Betul. Terus yang terakhir, oksitosin, CO. Ini nih lem sosialnya. Ini soal rasa persahabatan, cinta, kepercayaan yang dalam banget gitu. Rasa memiliki. Materi Anda nyorot banget ini dilepas pas ada kontak fisik yang hangat, kayak pelukan gitu. Atau pas kita berbuat baik. Berbuat baik ya. Iya, bisa pas kita memberi, menerima, atau bahkan cuma menyaksikan kebaikan loh. Dan ini kunci banget buat bangun yang di materi Anda disebut lingkaran keamanan atau circle of safety. Oh, circle of safety penting itu. Ya, lingkungan di mana orang merasa aman secara psikologis. Bisa jadi diri sendiri, berani ambil risiko, inovasi, percaya satu sama lain tanpa takut dihakimi atau dihukum. Peliknya lagi, pas kita lihat orang lain berbuat baik, oksitosin itu nggak cuma bikin kita merasa hangat, tapi juga kayak mendorong kita buat ikut berbuat baik juga. Wah, keren ya! Iya, itu dasar biologis dari pay it forward kalau istilahnya. Makanya, kalau lingkungan kerja kurang S dan O-nya, wah biasanya isinya curiga mulu, politik kantor, susah banget kerja sama yang tulus. Oke, jadi intinya apa nih buat kita semua? Kita punya kimia yang dorong tugas individu, si E dan D, terus ada kimia yang jadi perekat sosial, si S dan O. Dua-duanya penting, gitu ya? Persis, keseimbangan itu kuncinya. Dan di sini nih masalah yang disorot di materi Anda. Banyak banget lingkungan kerja modern itu kejebak di dopamin loop, fokusnya melulu ke target, angka, bonus individu.
Jadi cuma ngejar D aja ya? Iya, sementara serotonin sama oksitosinnya diabaikan. Akibatnya apa? Orang mungkin aja capek target jangka pendek. Tapi lama-lama merasa nggak aman, nggak percaya sama rekan kerja, cemas, dan akhirnya ya burnout. Masuk akal sih. Padahal, budaya kerja yang secara sadar bangun dan ngerawat circle of safety, itu secara alami bakal numbuhin S dan O. Dan justru ini yang ujung-ujungnya malah mendorong inovasi sama kinerja jangka panjang yang lebih bagus dan berkelanjutan. Jadi, nah itu dia. EDSO ya, 4 pilar kimiawi yang ngebentuk pengalaman sosial kita. Terutama di tempat kerja, seperti yang diulas di bab 6 materi Anda. Iya. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar setelah tahu soal pendorong kimiawi ini, EDSO ini, ada nggak sih interaksi Anda sehari-hari sama rekan kerja yang sekarang jadi kelihatan beda? Atau gimana ini mengubah cara Anda nilai lingkungan kerja Anda sendiri? Dan pertanyaan pentingnya nih, ada nggak ya satu tindakan kecil aja yang bisa Anda coba lakukan, mungkin besok gitu, untuk bantu nambahin sedikit serotonin atau oksitosin di sekitar Anda, demi bangun lingkaran keamanan yang lebih kokoh. Ya, sesuatu buat direnungkan lah.